Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juara sehingga kita kembali pada malam hari ini dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang rukun sholat, yaitu kemarin masalah rukun yang ketiga adalah itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita itu pembahasan rukun sholat yang keempat, ya, bukan yang ketiga. Rukun sholat yang keempat yaitu membaca surat Al-Fatihah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan wajib bagi yang membaca Fatihah menjaga tertib ayatnya, susunan, jadi tertib atau susunan ayatnya, yakni dibaca menurut urutan ayat yang sudah dikenal, jangan terulang-balik. Karena disinilah letak balaghah atau retorika dan ijaz atau kehalusan bahasa. Dan kalau ditinggalkan tertib, umpamanya dimulai dari pertengahan surat, maka tidaklah terhitung Fatihah. Kalau misalnya dimulai di pertengahan suratnya, itu tidak termasuk surat Al-Fatihah.
kalau dilakukan karena terlupa dan antaranya tidak lama maka masih dianggap sah. Dan hendaklah disambung dengan membaca separuhnya lagi. Ya, kalau misalnya ada ingat mulai bismillahnya, ada ingat lupa apa, aku mulanya Fatihah, ada ingat bisa. Lalu ingat di pertengahannya ingat, ya kan? Dan waktunya tidak terlalu lama, kita dapat aja di sini. Baca aja yang ingat dulu, ya kan? Ingat, sesudah ingat yang kamu baca lagi. Nah, separuhnya. Dan jika dilambatkan dengan sengaja atau jarak antaranya lama, maka bacaannya batal. Sebagaimana juga bacaan separuhnya yang kedua. Namun kawasan antaranya jangan terlalu lawas, mainkan terlalu lama maka batallah bacaannya tadi. Maka hendaklah dimulai lagi bacaan dari awal Fatihah sampai akhirnya. Jadi misalnya seseorang ini sembahyang, lalu ketika takbir sedang baca doa iftitah wajantu, lalu hendak membaca Fatihah, sekalinya lupa, ya kan? Ada ingat pemulaannya, lalu pertengahannya ingat, dibacanya ya pertengahannya dulu ya kan, sambil mengingat awalnya ya. Dan sesudah habis tadi ya kan, antaranya kata selalu ingat pertamanya ini ayatnya, baca dan sambung sampai habis lagi diulang kembali bacaannya, yang mungkin mulai dari tengah ya dibaca diulang lagi. Dan wajib memelihara mualat, umpamanya dibacanya semua ayatnya dengan berurutan dan tidak diceraikan satu ayat dengan ayat yang lain, dan tidak lebih dari senapas atau terdiam karena menarik nafas. Jadi antaranya itu yang terlalu lama disini harus mualat, artinya berurutan. Tetapi kalau diceraikan melebihi dari yang diterangkan di atas, artinya lebih senapas, jangan sekedar menarik nafas kan, lalu lawas pada antaranya. Jangan lawas pada antaranya dengan ayat yang lain, dan tidak lebih dari senapas atau terdiam karena menarik nafas. Tetapi kalau diceraikan melebihi dari yang diterangkan di atas, baik karena lupa atau karena mengingat ayat yang berikutnya, maka tidaklah mengapa dan tidak dianggap terputus mualat. Tidak dianggap terputus mualat karena mengatakan ya kan, main nanti apa susunan berikutnya ayatnya, misal apa saja. Dan juga tidak mengapa jika diulangi membaca satu ayat sekalipun tidak karena uzur. Diulanginya misalnya ya, atau diulangnya kembali apa yang pernah dibacanya, lalu disambung lagi sampai selesai. Satu ayat maksudnya diulang-ulang ya. Kalau seseorang pada pertengahan membaca Fatihah timbul keraguan apakah sudah dibacanya basmalah atau tidak, maka Fatihahnya diteruskan sekalipun dengan rasa ragu. Kemudian baru ingat bahwa basmalah telah dibacanya, maka wajib atasnya memulai membaca Fatihah dari awalnya
Jadi bisa ada keraguan apakah sudah terbaca tadi Pak basmalah atau tidak, ya Pak. Nah lalu misalnya dibacanya 2 basmalah tadi, maka wajib atas muslim mulai membaca Fatihah dari awalnya hingga akhirnya, boleh kurang basah. Karena ia melalaikan apa yang dibacanya dalam keraguan, maka bacaan yang dalam keraguan tadi seolah-olah bacaan bukan Fatihah karena ragu-ragu ya. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah yang mengikuti pendapat Ibnu Suraj. Kalau antara ayat Fatihah diselingi dengan zikir yang lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, umpamanya mengucap alhamdulillah ketika bersin dan mengucap subhanallah karena memberikan izin masuk, atau mengingatkan bacaan orang lain dari imamnya dengan kosong bacaan, ya, maka putuslah dengan zikir itu mualat Fatihahnya. Jadi antara Fatihah, ayat-ayat Fatihah itu tersebut tidak boleh diselingi dengan zikir yang lain, ya, yang tidak ada hubungannya dengan sholat, ya, tidak ada hubungannya dengan sholat. Umpamanya apa? Mengucap alhamdulillah ketika bersin, ya, kita wakin gitu. Dan mengucap subhanallah karena memberi izin masuk, atau mengingatkan bacaan orang lain dari imamnya. Imam misalnya lupa, ya, membaca ayat dan lupa, sedangkan makmum bisa sabar sambil membaca Fatihah, ya. Nah lalu menampur imamnya yang mana dari menyurahkannya. Nah, jangan bersedih, jangan. Jadi fokus untuk membaca surat Fatihah itu tadi. Jangan dicampur-campur dengan bacaan atau zikir yang lain. Ujar zikir itu terputus mualat karena mualat Fatihahnya sekalipun hanya sedikit. Putuslah dengan zikir itu mualat Fatihahnya sekalipun hanya sedikit. Dan hendaklah bacaan Fatihahnya diulang kembali, terkecuali jika lupa atau jahil akan hukumnya, maka tidak dianggap putus mualat Fatihahnya sekalipun jaraknya lama. Ya, sering terjadi juga ya, ketika imam membaca ayat sedang makmumnya membaca Fatihah, ya, lalu si imam tadi tak salah membacanya, lalu refleksi makmum tadi menabur karena menyurahkan, lalu sedangkannya pasti masih membaca Fatihah. Nah, itu dari sini mualat Fatihahnya itu putus, lalu diulang kembali membaca Fatihah dari awal. Nah, jadi namun sedang sibuk membaca Fatihah, ya kan? Pada usaha itu rumah menghubungi imamnya dari yang tersalah, ya kan? Fokus dengan baca Fatihah kita, ya kan? Supaya mualatnya terjaga. Dan jika diselingi ayat-ayat Fatihah dengan zikir yang ada hubungannya dengan sholat, umpamanya mengucap amin bagi bacaan imamnya, atau memperingatkan imamnya yang lupa dengan terdiam, dengan kosong bacaan dan dengan kosong memperingatkan, ya, seperti memohon rahmat
dijauhkan dari azab neraka dengan membaca Rabbi inni a'udzubika min adzab. Rabbi inni a'udzubika min adzab. Artinya ya Tuhanku, aku berlindung denganmu dari azab dikala mendengar imamnya membaca ayat walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kalau ini berlindung ya kan? Berlindung dari azab Allah, tetapi telah pasti berlaku azab terhadap orang-orang yang kafir. Dan bacaan dan membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin, artinya ya Tuhan dan saya terhadap itu menjadi saksi dikala mendengar imam membaca ayat alayhisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin bala wa ana ala dzalika minasyahidin bacaan. Ya kan? Fatihah tadi sedikit dengan pikir-pikir tapi ada kaitannya dengan sholat. Ya kan? Sebelum sampai belum menjawab ya kan? Atau membaca Subhana Rabbiyal Azim, artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar, dikala mendengar imamnya membaca ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Besar. Atau membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya sucikanlah nama Tuhanku yang Maha Tinggi. Sucikanlah nama Tuhanku yang Maha Tinggi. Dikala mendengar imam membaca Sabbih isma rabbikal a'la, artinya sucikanlah nama Tuhanmu yang paling tinggi. Semua zikir yang dikemukakan di atas kalau dibaca, ya kan, kalau dibaca tidaklah memutuskan mualat Fatihah. Tidaklah memutuskan mualat Fatihah. Nah, zikir-zikir yang tadi ya kan, nah itu ada Bapak. Tapi ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan sholat. Karena disunatkan membacanya di dalam sholat. Berbeda dengan zikir untuk memperingatkan imam yang lupa sehingga terdiam dan masih mengulang-ulang bacaannya, maka terputuslah mualat karena tidak disunatkan menegur imamnya. Namun sunat baginya memulai membaca Fatihah agar keluar dari khilaf ulama yang mewajibkan mengulang. Ya. Jadi yang zikir misalnya makmum membaca Fatihah, ya kan? Makmum membaca Fatihah belum selesai Fatihah, ya kan? Belum selesai tetapi imamnya ada membaca misalnya apa dibacanya tadi ya kan? Yang ada surat tadi misalnya alayhisallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana dzalika minasyahidin. Jawabannya ya kan? Nah itu ketika membaca Fatihah itu sendiri tidak memutuskan mualat. Ada apa? Demikianlah pula tidak terputus mualat dengan sujud tilawah. Demikian pula tidak terputus mualat dengan sujud tilawah bersama dengan imam, karena yang seperti itu diperintahkan. Ya kan? Ini misalnya yang ada sujud tilawah itu kan tadi malam Jumat atau sujud sajadah, sujud tilawah ya kan? Ketika membaca tadi wa hum la yastaghfirun. Kalau sujud tilawah imam, sujud imam, sedangkan makmum ini belum habis membaca Fatihah, 4 itu sujud. Artinya 4 sujud dulu dengan imam, sesudah berdiri nanti sambung lagi membaca Fatihah tadi. Itu kata Bapak. Ya kan, itu sujud tilawah kan?
diperintahkan. Tidak terputus mualat dengan sujud tilawah bersama dengan imam tadi. Karena yang seperti itu diperintahkan. Coba ya, misalnya malam subuh Jumat lalu datang terlambat, misalnya datang terlambat, orang sudah membaca ayat Pak dengan sujud tilawah ya, pas pertengahan Fatihah lalu imamnya sujud. Nah jadi makmumnya sujud dulu, sujud bukan imam ya, sampai mana Fatihah tadi, setelah berdiri sambung lagi. Nah itu ya, sambung lagi. Terputus mualat dengan diam yang lama ialah lebih terlepas dari senapas, dengan tidak udur, sekalipun tidak diniatkan memutuskan bacaan. Tadi lapas, misalnya tadi lapas, berbeda dengan diam karena udur, seperti lupa atau jahil atau sesak napas, atau karena mengingat ayat yang berikutnya sebagaimana yang diterangkan di atas. Pertama Fatihah misalnya lalu sesak napasnya tanpa napas sekali ya, kurangnya asma misalnya. Nah ada beberapa aja ya, diatur dulu napas sudah bagus, napas hanya menyambung Fatihah tadi. Nah itu ujur kan ya, ujur kan itu ada rasa. Demikian juga terputus mualat dengan diam sebentar, yaitu sekedar diam bernapas dan beristirahat jika dikosongkan memutuskan bacaan. Ini bagian memutuskan bacaan ya, walaupun satu mat bagiannya, tapi ini yang memutuskan bacaan terputus mualat. Segala perbuatan yang disertainya mempengaruhi perbuatan itu. Dia disamakan dengan orang yang menerima titipan harta dan harta itu dipindahkannya dengan niat khianat, maka ia bertanggung jawab terhadap perbuatannya, sekalipun dalam bentuk pertama ia tidak wajib mengganti. Jika seseorang ragu sebelum rukuk apakah telah membaca Fatihah atau belum, atau ragu sebelum memberi salam apakah telah dibacanya tahiyat atau belum, maka wajib atasnya membaca Fatihah dan tahiyat. Ini misalnya seseorang yang ragu sebelum rukuk dia ragu apakah telah membaca Fatihah atau belum. Tapi sebelum rukuk ya sudah rukuk apa lagi? Dapat diulang-ulang lagi kan? Atau sebelum memberi salam ragu apakah kita baca tahiyat tadi atau belum ya? Kita baca sudah belum dari tahiyat. Nah di sini wajib mengulangi membaca Fatihah dan wajib mengulangi tahiyatnya tadi. Ya, ini kita sebelum rukuk ragunya atau sebelum salam wajib mengulang membaca Fatihah dan tahiyat tadi. Demikian juga wajib mengulang Fatihah atau tahiyat jika ragu pada pertengahan membacanya. Tetapi kalau ragu sesudah selesai dari rukuk dan salam maka tidak akan merusak sholat. Artinya sudah rukuk hanya ingat sumpah baca Fatihah belum.
Sudah salah, ada ingat? Tanya kata di mana? Sudah lewat, sudah lewat. Tidak merusak sholat. Siapa yang tidak bisa membaca seluruh Fatihah karena sudah sampai waktu dan tidak sempat tadi belajar, atau karena beban, atau tidak ada orang yang mengajarkan, atau tidak ditemui Al-Quran, maka wajib atasnya membaca 7 ayat lain sebagai penggantinya. Ini istilahnya orang yang jangan Anda sholat lalu ada hafal membaca Fatihah, ada hafal ya kan? Anda belajar ada sempat lagi waktu, jangan. Nah oleh jadi sebagai gantinya, ini harus membaca 7 ayat yang lain. Itu sebagai pengganti Fatihah tadi. Sekalipun ayat tadi bercerai-cerai letaknya di dalam Al-Quran dengan syarat tidak boleh kurang jumlah hurufnya dari jumlah huruf Fatihah, harus sama ya. Berapa jumlah huruf Fatihah? Soalan itu ada suka. Soalan itu ya, kira-kira ada soalan ya kan? Nah, tapi ulun bertambah nih ya, 24 ya 12 kali 12 berapa? 12 kali 12 berapa? Hah? 144. Nah itulah itulah jumlah huruf Fatihah 144. Jadi sebenarnya jumlah huruf dalam Fatihah itu 144, ya kan? Hitungan, ya kan? 12 jam siang, 12 jam malam. Kita coba tadi 12 kali 12, 12 jam siang, 12 jam malam. Atau kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah 12 hurufnya coba itu ya. La, lam alif 2, ilaha tambah 3, 5, billah 3, 8 tambah 4, 12 apa? 12. Kemudian Muhammadur Rasulullah, hurufnya Muhammad, mim, hamida 4, ya Allah, ro, sin, waw, lam 4, Allah Akbar ya. Nah jadi 12 kali 12 144. Nah itulah huruf yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah jadi tadi apabila ada hafal Fatihah ya boleh ya ada hafal bujuran lah, bukan hafal yang kekayaan, bujuran kata hafal diganti dengan ayat yang lain ya kan? Seluruh sebilang-bilangan huruf Fatihah yaitu 144 huruf, walaupun ayatnya tadi secara acak, misalnya di mana buku situ di buku sini ya kan, apa itu ya? Apa itu ayat? Nah. Syekhul Islam berkata dalam kitabnya yang pertama Minhaj, Syekhul Islam bahwa jumlah huruf Fatihah termasuk basmalah sebanyak 156 huruf dengan huruf alif pada kata Malik. Yang dimaksud di sini bahwa jumlah huruf pengganti tidak kurang dari huruf Fatihah
Islam. Berapa di sini tadi? 156. Yang namanya ujar Syekhul Islam di dalam kitab Minhaj. Tetapi apa tadi? Huruf 6 huruf dengan huruf alif pada kata Malik. Yang dimaksud di sini bahwa jumlah huruf pengganti tidak kurang dari huruf Fatihah seperti jumlah 1 huruf adalah 1 ayat dari Fatihah. Ini menurut Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam. Tapi yang belum baca untuk di kalangan Kiai Haji Hadrat yang salah itu pakai 4 kan. Tahu lah 4 M4 ya. Apa tuh? Malifat. Apa maksudnya M4 tuh ya? Sih itu jumlah Fatihah itu 140. Ya tidak ada pada salah. Berapa kalau Patuan kira-kira sunat menambahi ayat yang ke-8 agar dianggap sebagai pengganti surat. Sunat menambahi ayat yang ke-8 agar dianggap sebagai pengganti surat. Tidak boleh diganti dengan terjemahan Fatihah tadi ke dalam bahasa lain dari bahasa Arab. Karena dengan demikian hilanglah mukjizat Al-Quran. Jadi kalau boleh diganti dengan bahasa atau terjemahannya, ya terjemahannya boleh. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab. Surat Yunus ayat 2. Sedang bahasa yang lain dari bahasa Arab tidaklah seperti itu. Dan lagi karena membaca Al-Quran dengan bahasa Arab termasuk ibadah, tidak memadai dengan terjemahannya berbeda dengan takbiratul ihram, khutbah Jumat, menuturkan 2 kalimat syahadat dan yang lainnya yang bukan Al-Quran. Maka wajib atas orang yang tidak pandai berbahasa Arab menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dimengertinya. Ya, berbeda dengan takbiratul ihram, khutbah Jumat, ya kan? Nah, mengucapkan menuturkan 2 kalimat syahadat dan yang lainnya. Artinya antara mau bahasa Arab, ya kan, tidak bisa bahasa Arab, terjemahannya boleh, ya kan? Terjemahannya boleh. Dengan bahasa yang dimengertinya, ya kan? Bahasa apa? Bahasa lain. Tapi terjemahannya ada. Kalau tidak mampu membaca 7 ayat Al-Quran selain dari Fatihah, maka wajib membacanya 7 macam zikir atau 7 macam doa dengan syarat jangan kurang hurufnya dari jumlah huruf Fatihah. Misalnya kata baca ayat-ayat yang lain pada hafal juga ya. Lalu ayat ada zikir-zikir yang bisa atau doa. Nah, maka doa dan zikir itulah yang biasa mengganti surat Al-Fatihah tadi dengan syarat jangan sampai kurang hurufnya dari jumlah huruf Fatihah tadi. Dan memadai 7 macam doa yang mengandung pembicaraan tentang akhirat sekalipun hafal 7 macam zikir lainnya. Memadai sedikit 7 macam doa, ya, 7 macam doa, tapi doa ini berhubungan dengan akhirat, ya kan? Nah, jadi banyak alternatif
apabila Fatihah tadi pada hafal, ya, pada bisa. Bisa dengan doa, yang bisa dengan zikir, atau bisa dengan ayat-ayat yang lain selain Fatihah. Amun yang umpamanya Fatihah tadi kada bisa, jangan pernah terjadi orang yang bisa membaca Fatihah, ya, jarang pernah. Ini umpama aja, jangan andai. Kira-kira cukup sampai di sini ya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sih banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum